Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, hari Minggu biasa yang ke-19. Bersama saya, Romo Thomas Ratno SCY dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 41 sampai dengan ayat 51. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil minggu yang lalu, Yohanes bab atau pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35, Tuhan Yesus telah mengingatkan orang Israel bahwa Allah Bapalah sumber mana itu, bukan Musa. Kini Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai roti yang dapat mengenyangkan untuk hidup kekal. Namun mereka tidak mampu memahami makna rohani yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam warta Injil hari ini, mereka bersungut-sungut, menandakan ketidakpercayaan mereka akan pernyataan Tuhan Yesus itu. Bahkan pada kesempatan itu, mereka merunut asal-usul Yesus yang adalah anak Yusuf. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang bersungut-sungut seperti halnya leluhur mereka di padang gurun, menurut pernyataan anak manusia itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana rasanya ditarik oleh Bapa. Tanpa penarikan semacam itu, yaitu suatu kecenderungan hati yang ditimbulkan oleh Allah sendiri, seseorang tidak mungkin datang kepada Kristus. Orang tidak mungkin bersandar pada pengertiannya sendiri. Bapa menarik orang kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Pekerjaan ini meliputi semua orang sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus, "Aku akan menarik semua orang." Yohanes 12 ayat 32. Namun, saudara-saudari yang terkasih, tarikan ini dapat ditolak oleh manusia. Ini menjelaskan bagaimana caranya Allah Bapa menarik orang. Dia tidak menarik dengan paksaan, melainkan dengan suatu proses ajaran rohani yang efektif. Allah tentu saja Maha tahu. Allah tahu Adam akan jatuh. Namun apakah Adam ditentukan untuk jatuh dalam dosa? Allah, Tuhan Yesus, tentu saja tahu Yudas akan jatuh.
Namun apakah Yudas ditentukan binasa? Allah tidak menciptakan manusia yang khusus diciptakan untuk dihukum menjadi umat yang harus binasa, termasuk Yudas Iskariot. Allah tidak mengirim orang ke neraka. Dia mengizinkan manusia memilih nasib kekal mereka sendiri. Allah memungkinkan manusia berkata tidak atas kemauannya sendiri kepada undangan atau tarikan yang menuju kepada keselamatan darinya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Percaya adalah syarat keselamatan. Apa maksudnya? Artinya, walaupun keselamatan itu memang sepenuhnya dari Allah dan memang ditawarkan kepada semua manusia di dunia, namun bagaimanapun memerlukan partisipasi dari pihak yang diberi anugerah. Karena yang diberi anugerah itu bisa mau menerima atau tidak mau menerima. Sikap percaya ini harus dipertahankan terus-menerus dalam masa sekarang. Maka sikap percaya harus dijaga, dipertahankan, dilakukan secara terus-menerus sampai masa sekarang, masa di mana manusia itu hidup. Apabila satu syarat ini berhasil dilakukan, keselamatan dan kehidupan yang kekal terjamin menjadi miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Akulah roti kehidupan." Di sini Kristus menunjukkan bahwa Ia adalah roti yang benar. Perhatikanlah bahwa pernyataan ini diulanginya berkali-kali yang dilambangkan dan digambarkan sebagaimana. Roti itu adalah roti yang sebenarnya. Seperti batu karang yang mengeluarkan air untuk diminum adalah Kristus, begitu jugalah mana yang mereka makan adalah makanan rohani. 1 Korintus 10 ayat 3-4. Mana diberikan kepada orang Israel, begitulah Kristus diberikan kepada orang Israel rohani. Tersedia cukup mana bagi semua orang, begitu juga di dalam Kristus melimpah anugerah bagi semua orang percaya. Bangsa Israel hidup dengan mana sampai mereka masuk tanah Kanaan. Sedangkan Kristus adalah kehidupan kita, menghantar kita kepada keselamatan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, persis seperti nenek moyang mereka yang banyak menggerutu, berdebat, dan tidak percaya dalam peristiwa mana, demikian juga sikap orang-orang Yahudi ini terhadap Tuhan Yesus. Meski mereka ingin menjadikannya raja dan mengakui dia sebagai nabi, tetapi sikap dan cara mereka bertanya jauh berbeda dengan pengakuan tersebut. Masalah mereka adalah pernyataan Tuhan Yesus bahwa Ia adalah roti yang turun dari surga. Apalagi setelah Tuhan Yesus menyimpulkan ajarannya dengan tantangan agar orang makan dagingnya yang memberikan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat dalam hidup ini kita dapat merasa lelah karena kesibukan rutin, permasalahan hidup, atau karena kelemahan diri kita sendiri yang mendorong kita menyerah. Namun Tuhan mengutus malaikatnya, yaitu gereja, yang memberikan kita santapan rohani, yakni Ekaristi, untuk membuat kita bertahan dan dapat melanjutkan perjalanan sampai ke gunung Tuhan, yaitu surga. Tidak mengherankan, gereja di abad-abad awal menyebut Ekaristi sebagai viaticum, artinya bekal bagi perjalanan jauh. Namun demikian, istilah viaticum kini lebih dihubungkan sebagai bekal terakhir bagi seseorang di saat menjelang ajal, yaitu ketika hendak beralih dari hidup di dunia ini ke kehidupan selanjutnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, warta hari ini juga mengingatkan kita pentingnya Ekaristi bagi kita, terutama di saat menjelang kematian.
Saat itu kita sungguh membutuhkan kekuatan dari Tuhan sendiri agar kita dapat mengalahkan godaan untuk menyerah dalam keadaan keputusasaan seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Di saat ajal itulah kita akan menghadapi godaan terbesar. Akankah kita tetap percaya kepada Kristus Juru Selamat kita, sementara kita mengalami puncak penderitaan ataupun rasa kesendirian yang tak terungkapkan? Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 47 dan ayat 51. Saudara-saudari yang terkasih, betapa ini adalah janji Tuhan yang layak kita pegang teguh sampai akhir. Jika kita percaya akan sabda Yesus ini, layaklah kita berusaha sedapat mungkin untuk mengusahakan penerimaan sakramen Ekaristi bagi mereka yang sedang dalam sakaratul maut. Betapa luhurnya pengabdian seorang imam yang mau berkorban melakukan apa saja untuk memberikan komuni viaticum ini kepada umat yang membutuhkannya. Betapa sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pemberian dirinya melalui gerejanya, para imamnya, dan sakramen Ekaristi. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi bukan hanya roti hidup yang layak diterima saat menjelang ajal. Tuhan Yesus menghendaki kita menyambut Dia secara teratur dalam kehidupan kita, setiap minggu atau jika memungkinkan setiap hari. Dengan demikian, kita dapat mengambil bagian di dalam hidupnya sendiri agar kita dapat mengalahkan godaan dan dapat senantiasa hidup dalam rahmat Allah seturut panggilan kita sebagai anak-anaknya. Melalui penerimaan komuni setiap hari, kehidupan rohani menjadi lebih penuh dan jiwa diperkaya dengan kebajikan-kebajikan. Orang yang menerima komuni, menerima tanda yang pasti akan kehidupan kekal. Itulah yang dikatakan oleh Paus ke-6 di dalam dokumen Eucharisticum Mysterium nomor 37. Saudara-saudari yang terkasih, tentu perkataan ini didasari oleh janji Kristus sendiri. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia akan hidup oleh aku, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 54, 56, dan 58. Sebab dengan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, kita diubah olehnya menjadi semakin menyerupai Dia yang kita sambut itu. Hal ini jelas kita lihat dalam kehidupan para orang kudus, yaitu para santos santa. Namun juga dalam kehidupan kita di masa ini, asalkan kita mau menyambut Kristus dengan sikap batin yang baik, sebagaimana yang dilakukan oleh para orang kudus itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hosti diangkat oleh tangan imam dan yang melalui perkataan sabda Tuhan telah diubah menjadi tubuh Kristus Sang Roti Hidup, mari kita memandangnya sambil berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Biarlah ini menjadi santapan dan bekal bagiku untuk sampai kepada hidup yang kekal dalam kebahagiaan abadi bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyambutnya supaya kita benar-benar menerima pengudusannya. Dan marilah kita sungguh percaya kepada gereja yang mengajarkan kebenaran iman akan Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sungguh mulia Engkau, karena Engkau selalu hadir dan memberikan dirimu demi kekudusan dan keselamatan kami. Semoga semakin banyak orang yang percaya padamu, sehingga semakin banyak orang yang Kau selamatkan dari antara kami,
yang masih hidup di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.